Halo Prema Squad, kembali lagi di channelnya The Premier Vape sama gue Aryo di sini. Hari ini gue kedatangan sebuah AIO yang katanya rasanya bisa menyamai RDA. Produk apa itu? Langsung kita bahas di BNIV. Jadi gue hari ini kedatangan sebuah AIO yang katanya akan melawan RDA rasanya. Barangnya apa itu? Ini dia. Oke, ini adalah Vape X by Geyser. Dari bungkusnya sendiri sih kita udah tahu ini gede banget ya. Ini kayak box HP banget. Tapi sebelum kita lihat seperti apa fitur-fiturnya, kita bahas satu-satu. Kita lihat dulu dari kemasannya. Oke, di bagian depan sini mereka langsung menampilkan bagaimana device mereka, Vape X by Geyser, Never Settle. Di depannya juga ada keterangan di sini maksimum 6,5 ml, maksimal 100 watt, dual FC, Hermes, Buck Boost. Kemudian di samping kanan dan kirinya di sini ada fitur-fitur yang mereka jelaskan juga, nanti kita akan cari tahu satu-satu. Di dalam kemasannya sini sudah terdapat Geyser mode-nya sendiri. Kemudian dual AFC 75 watt pot with Hermes. Kemudian ada dual AFC 45 watt pot. Kemudian kita dapat adapter baterai yang 18650, 1,2 meter Type C cable, dan kemudian kita dapat kuncinya juga untuk ngebuka airflow-nya. Kemudian di bawah-bawahnya sini juga ada rekomendasi penggunaan dari si coil-coilnya sendiri. Kemudian ada keterangan di sini didesain by Vape X dan assembled by BYD. Kemudian ada sosial medianya, dan itu adalah Geyser Vape X. Oke, setelah kita lihat kemasannya tadi, sekarang kita langsung aja buka Geyser Vape X ini. Jadi pas pertama gue buka sih, pertamanya ini impresinya langsung kayak ini box HP banget ya. Samsung gitu kan begini ya, slide terus gini, dan ini dibuka pakai magnet begini. Keren banget sih, dari kemasannya aja udah keren sih. Semoga device-nya juga sekeren itu sih ya. Oke, setelah kita buka ini dapat manual book yang biasanya akan kalian baca ketika sudah menemui masalah ya. Oke. Kemudian di sini ini adalah QR code. Oke. Di dalamnya sini ada penjelasannya lagi, ini benar-benar komplit untuk packagingnya sendiri sih oke banget. Dan ininya juga ditata dengan rapih kayak begini, nggak yang cuman dus di dalam terus diganjal-ganjal pakai kertas gitu. Ini memang dibuat untuk packagingnya per part sendiri gitu. Jadi untuk device-nya kita skip dulu. Oke, di sini kita dapat dua coil yang 0,25 yang kecil kayak begini. Dan ini yang satu gede banget. Ini 0,23. Gua kira ini lebih rendah ya. Dua-duanya bahannya Kantala 1. Yang ini kayak tumor, guys. Gede banget. Tuh, perbandingannya sama jempol gue nih. Wow. Oke. Kemudian di sini dapat adapter baterai 18650 karena aslinya ini slot baterainya ini di 21700 dia. Jadi, dan ini uniknya adapter baterainya ini karet begini loh. Biasanya kan plastik gitu. Kemudian di sini ada spare o-ring-o-ringnya, terus ada kunci L, tapi yang kayaknya bukan L ini. Ini lebih kayak kunci bintang, dan ini kunci ya nggak tahu fungsinya buat apaan. Oke, kemudian di sini dapat satu cartridge lagi. Bedanya apa nanti kita cari tahu. Kemudian kosong. Di sini ada kabel Type C 1,2 meter. 1,2 meter, guys. Wow. Panjang gila. Ini dari device-nya juga udah gede gila sih. Dan ini panjang. Ini lebih panjang daripada biasanya bawaan HP. Biasanya kan kalau port atau AIO gitu kan sempret-sempret gini doang ya. Oke, gitu. Taruh dulu. Kita bahas sekarang device-nya. Oke, device-nya dia mengakui bahwa bahannya ini menggunakan magnesium alloy yang digunakan oleh pesawat. Wow, buat apa?
Dia ringan yang pastinya, tapi ini emang ringan banget. Secara apa ya, kontur juga kokoh banget. Meskipun di beberapa titik ada yang apa ya, gojlak tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ya ada yang goyang gitu loh. Tapi dari bahannya sendiri ya memang tidak full magnesium alloy ya. Jadi ada beberapa masih partnya plastik dan ya ini oke. Dari kapasitas tangkinya sendiri ini 6,5 mili. Nah di sini jadi dari kita bahasnya dari desain dulu aja kali ya. Desainnya sih menurut gua nggak selera semua orang ya, karena apa ya, cukup aneh. Ya di sini bentuknya yang tidak umum, kemudian layarnya ini agak menjorok ke dalam. Kemudian fairing buttonnya normal, plus minus. Airflow-nya juga di sini mereka yang salah satu yang mereka apa ya, jagokan juga, karena mereka ini memiliki dual airflow yang mana ini nanti bisa diputar-putar kayak gini. Ini dibuka tutupnya begini terus putar begini. Dan ini kalau misalnya diputar sebelah, yang sebelahnya nggak ikut muter guys. Tapi nanti kita cobain aja langsung rasanya seperti apa. Untuk kapasitas tangkinya sendiri di sini 6,5 mili. 6,5 mili itu gede sekali, gede gila. Gede. Karena kalau misalnya kita bandingin aja yang gede itu apa ya tanknya? Zeus X ya, Zeus X dengan kaca bubbly glass aja itu cuma 4,5 mili. Ini sampai 6,5. Wow. Kita lihat di sini salah satu contoh si cartridge-nya. Dan ini untuk ngebukanya, di sini dia ada 2 tombol yang bisa digeser ini. Ini bisa ke belakang. Kalau ke belakang ini kita untuk nyabut si cartridge-nya. Nah, di dalamnya ini kunciannya sendiri cuman kayak knob gini, dia ada dual gini. Terus pinnya ada 3 di sini. Gua tidak melihat ada tanda-tanda magnet, jadi cuman dikuncinya pakai knob ini. Kemudian kalau misalnya si katupnya ini kita kedepanin, ini dia untuk ngebuka si pengisian liquidnya. Ini sangat cerdas menurut gue, karena apa ya, kadang kan suka malas juga kalau misalnya udah habis terus kita harus nyabut dulu baru ngisi. Jadi kayak nggak praktis aja. Kalau misalnya ini tuh, ini juga udah ada pairnya juga. Jadi misalnya sambil kalian biasa nyetir sambil nge-vape atau apalah sambil main kartu atau apa, jadi ini bisa langsung. Dan ini model pengisiannya dia 2 kanan kiri gini. Yang satunya ini untuk bisa diisi dua-duanya sih, tapi yang lebih pastinya satu ini untuk ngendaliin tekanan udara di dalam cartridge-nya. Kadang kan kita suka kesel kalau yang cuma satu, pas kita colok dipencet malah keluar bukan masuk ke dalam. Nah ini untuk menghindari kejadian-kejadian kayak begitu. Jadi untuk secara desain sih menurut gua apa ya, komplit dan user friendly lah ya. Oke, sambil kita bahas-bahas yang fitur-fiturnya, mungkin kita langsung sekalian colok dan isi liquidnya. Jadi kita bisa langsung ngerasain. Kita coba pakai coil yang tumor tadi guys. Nah ini bedanya juga dari 2 cartridge ini. Dari si pertama si drip tipnya ya. Drip tipnya ini juga bisa diganti. Wih, kebuka. Nah bisa diganti. Tapi menurut gue ini agak sedikit beda. Jadi sedikit di bawahnya tuh ada cekungannya gitu. Jadi mungkin ini nggak bisa pakai universal karena ini kayak modelnya diklop dari luar gitu. Tapi katanya sih nanti bakal masuk yang adapter 510-nya untuk MTL. Jadi gua buka dulu. Colok. Ini nggak bisa dibuka kalau misalnya diginin dong ya. Jadi ngebukanya ini kita nggak bisa langsung karena ini ada di dalam sini. Sebenarnya bisa aja kalau kukunya panjang terus itu ya. Jadi kita harus masukin ke sini dulu untuk ngebukanya. Dibuka. Nah, langsung kita tetes dulu liquidnya. Gue di sini pakai 3P by JVS dan Anya Geraldine ya. Buat kalian yang belum nonton reviewnya kayak gimana, langsung cek aja videonya di link yang di salah satu di layar ini lah pokoknya.
Oh, dan kita nggak tahu ini sudah seberapa penuh. Jadi ngeliatnya gimana ya? Harus cabut dulu. Nah, oh ini di belakangnya baru kelihatan. Jadi harus begitu. Agak sedikit tidak praktis kalau yang ini. Oke. Isinya penuh. Oke, sambil kita nungguin ini, kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya. Oke, jadi tutupnya sini, ini bukan magnesium, ini plastik. Slot baterainya juga di sini untuk 21700, jadi kita harus pakai adapternya ini. Nah, ini udah masuk. Oh, udah. Ini tinggal ditekan, nanti kan nyop gitu. Oke. Jadi ketika kita nyalain tadi langsung ada logo Vape X-nya di sini. Nyalainnya sama, tetap universal 5 kali klik, dan matiinnya pun 5 kali klik. Oke. Untuk tampilannya sendiri di sini dia seperti ini. Jadi ini biru-biru gitu, di atasnya 5 watt. Terus indikator baterainya di sini masih ada 3 bar. Kemudian di bawahnya informasinya ada coil, ampere apa ini? Ampere baterai mungkin ya. Kemudian ada volt yang akan kita gunakan, terus ada puff counternya juga di sini. Nah, untuk menggantinya di sini untuk penggunaannya sendiri di sini dari 5 hingga 100 watt. 100 watt ya, gede juga, lumayan lah ya. Untuk ukuran AIO sih ini udah gede banget. Untuk menunya kita klik 3 kali. Dan di sini ada TCNI. Jadi ini ada time sensingnya juga. Dari kawat-kawatnya apa aja ya kita iniin. Dari ada nickel, ada stainless steel, ada titanium, ada TCR juga. Oke, untuk TC-nya ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis kawat yang bisa kita gunakan untuk menggunakan TC. Jadi mungkin nanti ada RBA base-nya atau kawat-kawatnya mereka sendiri ya. Terus di sini ada VPC. VPC ini mungkin ini semacam curve-nya mereka. Jadi dari detik ke detik bisa kita setting berapa kita maunya. Kemudian di sini ada bypass mode. Bypass itu jadi semua kekuatan baterai dilangsungin ke atomizer yang kita colok ke sini nanti. Tapi karena ya standarnya kita pakai di power mode aja ya. Oke, di sini kita pakai power mode aja. Kemudian ada fitur lagi kalau misalnya kalian pencet power mode dengan minus, ini akan nurunin brightness-nya. Brightness dari si layarnya ya. Jadi kalau misalnya mau agak irit tuh, dari 0% pun masih cukup kelihatan buat gua sih. Tapi kalau misalnya siang-siang ini pasti akan gelap. Ya udah pastilah ya, digelapin. Jadi kita pakai yang normal saja. Jadi untuk ngembaliinnya brightness-nya itu kalian pencet plus dengan firing button. Oke, tanpa lama lagi langsung kita cobain yang tadi kita udah tes. Langsung kita colok. Oke, di sini habis kita colok si cartridge-nya langsung ngedetect dia ada new coil, old coil. Oke, new coil. Oke, kita coba karena rekomendasinya dari coilnya sendiri sudah ada ditulis berapa wattnya. Tadi rekomendasinya untuk pakai coil yang ini dari 55 hingga 75. Jadi kita cobain dulu yang paling bawahnya, 55 kayak apa rasanya ya. Hampir no delay, ini keren banget sih ini. Kita pakai airflow full dulu kita ya, cobain. Masih agak kurang kalau kata gue. Kita coba di mungkin 65. 65 ini rasanya dia lebih keluar sih buat gue, kayak apa ya, si rasa manis sama asemnya, rasa si liquidnya ini makin keluar. Cuman dinginnya karena ini gue pakai liquid fruity masih belum keluar ya. Jadi pencetnya harus agak bawah, kalau di atas ini nggak kepencet nih. Ini
salah satu yang harus agak hati-hati. Oke. Kita sekarang coba di maksimalnya di 75. Maksimal rekomendasinya mereka. Apakah gosong atau tidak? Di sini baru rasanya lebih bold sedikit. Terus rasa si nikotinnya memang lebih lebih keluar gitu. Terus rasa si manis sama si asamnya juga lebih keluar. Tapi gue penasaran kalau misalnya gimana kalau misalnya kita tutup airflow-nya sedikit, setengah. Nah begini. Terus yang sebelahnya kita tutup juga. Ini sih putar-putarannya memang agak sedikit tipis ya, jadi agak sedikit ringkih menurut gue. Walaupun di sininya magnesium alloy yang bahan bodi pesawat, tapi di beberapa titik menurut gue agak sedikit ringkih. Tapi ukuran AIO sih ini cloudnya tebel gila sih ya. Oke, langsung kita masuk aja ke bagian pro dan kontranya dari si geser. Ya udah, itu apapun. Pro yang pertama menurut gua, mereka menghadirkan sebuah produk AIO yang akan menyaingi RDA. Dan menurut gua itu cukup benar ya, karena apa ya? Dari segi si cloud power, dari kekuatan si mesh coil-nya sendiri juga menurut gue oke untuk dibandingkan dengan RDA. Tapi kalau misalnya untuk dibandingkan dengan rasanya sendiri sih menurut gue belum semendekati itu ya dengan RDA, karena ya tetap pasti ada kurangnya di AIO ini. Kemudian pro yang berikutnya, mereka menggunakan bahan yang katanya sangat-sangat kuat dari magnesium alloy dan sangat-sangat ringan. Ya ini udah gue pakai baterai 18650 pun masih tetap ringan di sini. Kemudian dari desainnya sendiri pun menurut gue cukup unik di sini. Dari handfeel-nya sendiri oke, karena dari lekukan tangannya pas kita ngegenggam gini juga oke. Kemudian di sini mereka sudah menggunakan USB Type-C dan fast charging. Jadi bisa kalian juga ngecas baterai kalian langsung di AIO ini. Kemudian dari fitur-fiturnya sendiri cukup komplit untuk kelasnya AIO. Bahkan mungkin menurut gue ini terlalu over fiturnya ya. Jadi dari sampai TC, TCR, kemudian ada bypass mode-nya. Yang mana bypass mode itu menurut gue sangat jarang ditemui di AIO lainnya. Dan untuk satu baterai sampai 100 watt AIO ini udah cukup powerful. Oke, gue masuk ke bagian kontranya sekarang. Kontranya menurut gue, produk AIO sebesar ini, menurut gue ini cukup sedikit kebesaran ya. Kalau misalnya dibikin ukurannya sedikit lebih compact lagi, lebih kecil lagi, lebih bisa dimasukin ke kantong atau gimana, ini akan lebih sedikit, lebih apa ya namanya ya, ergonomi mungkin ya, lebih sedikit compact aja gitu, lebih mini gitu. Tapi untungnya itu tertolong sama bahannya yang ringan dan kuat gitu loh. Meskipun di beberapa titik menurut gue ada sedikit yang terlalu ringkih gitu. Kayak ini putar-putaran airflow-nya menurut gue ini cukup sedikit tipis. Kemudian backdoor baterainya ini juga plastik, bukan magnesium. Akan sangat lebih mewah lagi kalau misalnya ini semua dibalut dengan bahan yang sama. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kesimpulannya di harga 600.000. 600.000 itu bukan harga yang murah untuk sebuah AIO ya menurut gue. Jadi, tapi dengan fitur-fiturnya dibalut dengan bahan yang digunakan oleh pesawat, magnesium alloy yang ringan, yang kuat. Kemudian fitur-fiturnya yang komplit, dual airflow. Menurut gue ini cukup worth ya. Tapi mungkin ini tidak untuk semua kalangan yang menggunakan AIO gitu. Jadi
karena perpindahan mungkin ya, ini karena perpindahan dari pod ke AIO. Sekarang musim lagi untuk orang-orang pakai RDA. Jadi mereka menghadirkan sebuah AIO yang mengejar rasanya ke arah RDA. Jadi menurut gue ini sebuah inovasi yang cukup baik dari sebuah AIO. Oke, jadi buat kalian yang mau dapetin barang ini bisa kunjungi marketplace kita di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang link pembeliannya udah kita taruh juga di description box. Buat kawan-kawan toko yang mau ngedapetin barang ini juga bisa langsung hubungi admin kita di nomor yang kita taruh di salah satu di layar ini atau di description box juga. Jangan lupa follow Instagram kita di thepremierfab.sunter dan thepremierfab.bali. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya apabila kalian belum. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @listiandito. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya. Cus!